Sebelumnya, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang sinyal AC dan DC. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, ada Nurul Atika, Berlian, Rifki Emriani, Kurniani, dan Irna. Oke, sebelum masuk di materi, kita harus tahu terlebih dahulu sinyal itu itu sendiri adalah besaran fisik yang berubah menurut waktu, ruang, atau variabel bebas lainnya. Dan sinyal listrik atau electrical signal itu adalah tegangan atau arus listrik yang membawa informasi. Kemudian sinyal dapat berupa analog dan digital. Sinyal analog dan digital. Sinyal analog itu adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Nah, dua karakteristik terpenting yang dimiliki isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Sedangkan sinyal digital itu adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1 sehingga tidak mudah terpengaruh oleh noise. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Sinyal listrik AC. Sinyal AC adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satu waktu dengan karakteristik akan selalu berulang untuk periode waktu tertentu. Nah, sinyal AC itu merupakan bentuk gelombang yang sangat penting dalam bidang elektronika. Alasan utama pengguna tegangan AC adalah karena kemudahan untuk ditransmisikan pada tegangan tinggi dan dengan arus yang rendah. Kemudian, dengan mudah tegangannya dapat diturunkan dengan menggunakan transformator. Sinyal AC. Yang pertama, tegangan AC berubah potensialnya secara berkelanjutan dari positif ke negatif. Yang kedua, arusnya juga berubah-ubah dari arah yang satu ke arah yang lainnya secara berkelanjutan. Yang ketiga, satu set perubahan positif ke negatif disebut sebagai satu gelombang. Yang keempat, banyaknya gelombang yang berbentuk dalam satu detik disebut sebagai satu gelombang. Satu set dibagi satu gelombang atau detik. Yang kelima, sinyal tegangan sinus ideal biasanya dipresentasikan seperti pada gambar. Sifat sinyal AC. Amplitudo, nilai tegangan maksimal yang dicapai sinyal. Peak voltage, yaitu tegangan puncak positif ke puncak negatif. Nilai idealnya adalah 2 kali amplitudo. Sedangkan time period, waktu yang dibutuhkan oleh satu siklus gelombang. Nilai tegangan pada sinyal AC atau V sesaat. Nilai sesaat suatu tegangan atau arus adalah nilai tegangan atau arus pada sembarang waktu peninjauan. Nilai sesaat tegangan dan arus disimbolkan dengan huruf kecil V dan I. Baik, selanjutnya mengenai VRMS atau tegangan VRMS. Nilai rata-rata tegangan AC adalah sama dengan 0,637. Vmax adalah bukan nilai yang sama seperti untuk mensuplai DC. Hal ini karena tidak pasokan DC yang konstan dan nilai tetap. Gelombang AC terus berubah dari waktu ke waktu dan tidak memiliki nilai tetap. Nilai efektif gelombang sinus menghasilkan efek pemanasa, yaitu I kuadrat dikali R, yang sama dalam beban seperti yang kita harapkan untuk melihat apakah beban yang sama juga diberikan oleh pasokan DC yang konstan. Nilai efektif dari gelombang sinus lebih dikenal sebagai root mean square atau nilai RMS. Kenapa root mean square atau RMS? Agar bisa dihitung nilai rata-rata satu full gelombang, maka VAVG sama dengan 1/2 gelombang atau VRMS sama dengan full 1 gelombang. Berikut mengenai transformator.
Tegangan listrik yang dihasilkan oleh PLN pada umumnya dapat mencapai puluhan hingga ratusan kV atau kilovolt dan kemudian diturunkan menjadi 220 volt seperti yang kita gunakan sekarang dengan menggunakan sebuah alat yang dinamakan transformator. Transformator adalah komponen listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Maksud dari pengubahan taraf yaitu seperti menurunkan tegangan AC dari 220 volt AC ke 12 volt AC ataupun menaikkan tegangan dari 110 volt AC ke 220 volt AC. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik AC. Sinyal DC. Sinyal DC adalah sinyal yang mempunyai nilai tetap atau konstanta terhadap satuan waktu. Artinya, dimanapun kita meninjau arus tersebut, pada waktu berbeda akan mendapat nilai yang sama. Selanjutnya, sifat sinyal DC. Tegangan DC nilainya tetap selalu positif atau negatif. Arusnya juga searah dengan nilai laju yang bisa berkurang atau bertambah. Sumber tegangan atau arus DC biasa digunakan untuk menyuplai rangkaian elektronika. Sumber DC yang nilainya konstanta, steady paling cocok untuk rangkaian listrik.